Eee, Gimana? Sudah dengar suara saya? Oke, udah. Jelas ya suaranya? Oke. Kita screenshot dulu ya, kita kabarin di grup kalau sudah mulai. Mhm. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sore menjelang malam nih teman-teman semua. Ya, puji syukur kita tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi. Maaf, puji syukur marilah sama-sama kita limpahkan ya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan untuk dapat hadir di acara webinar menghasilkan uang nih, menghasilkan uang dari mulai fresh graduate. Dan tak lupa pula kita sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Ya, di sini sudah hadir ya pemateri kita Kak Yusrifai Katami ini. Selamat sore Kak Rifai. Halo Bang Diki, Halo. semuanya. Ya, dan semua teman-teman yang sudah berhadir, juga sudah kita ingatkan ya di grup WA, untuk segera. Dan jangan lupa teman-teman di sini, kita, menyalakan kamera ya, supaya, diskusi lebih menarik dan juga, santai gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk hadir, dari awal hingga akhir, karena nanti di akhir sesi kita akan berikan, absen ya, absensi, yang mana nanti absensi itu berfungsi untuk, pemberian sertifikat. Dan bagi teman-teman yang sudah mengisi absensi, akan dikirimkan sertifikat, namun yang tidak mengisi absensi, ya tidak akan kita berikan, berarti tidak mendengar dari awal ya. Oke, ya, sebelum kita masuk ke materi ya, saya juga sini perkenalkan, saya Teh Muhammad Rifki nih, selaku moderator ya di acara ini, akan menjelaskan nih apa sih, webinar kita pada hari ini itu tujuannya apa. Nah, jadi di sini kita akan memberikan solusi nih bagi teman-teman yang mana, sudah fresh graduate nih, bagaimana sih memaksimalkan potensi yang ada, sehingga dapat menghasilkan uang dari, ilmu yang sudah, teman-teman miliki saat ini. Oke, untuk rundown acaranya, yang pertama kita tadi mulai pukul 16.45 ya, tepat 16.45, hingga nanti, pembukaan oleh saya tadi moderator sampai sekitar 10 menit, dan nanti akan diisi materi oleh Kak Rifai selama lebih kurang ya 30 menit lah, 30 menit, lalu nanti ada tanya jawab dan juga, terakhir sesi foto bersama. Oke, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya menampilkan CV ya, CV dari pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Rifai. Sudah kelihatan? Kelihatan? Oke, sudah. Oke. Ya, Sudah. saya bacakan pertama nama lengkapnya yaitu Yusrifai Katami yang sudah menamati, S1 di arsitek, S-Ars ya. Deskripsi sangat tertarik dengan arsitek desa, isu edukasi dan isu kesehatan. Nah, teman-teman bisa memfollow tuh medsosnya Kak Rifai, @yusrifai_katami di Instagram, LinkedIn-nya Yusrifai Katami, Telegram dan sebagainya. TikTok juga ada, Facebook juga ada. Nah, riwayat pendidikannya terakhir mahasiswa arsiteknya ya, di USK tahun 2017 hingga 2021. Dan berbagai penghargaan, yang terakhir adalah Fully Funded Entrepreneur Academy 2021 di Kediri, Surabaya. Dan berbagai macam pengalaman organisasi ada 11 nih. Yang terakhir ada Operational Design Studio 2021 hingga 2022 dan Manager Losmen PUM tahun 2021 hingga 2022 hingga sekarang nih ya. Di Sabang nih Bang Rifa ya. Ya. Oke, kecakapan aplikasi. Untuk skill-skill aplikasi yang dimiliki ada 8 nih teman-teman. Sudah banyak yang ada DaVinci Resolve, ada CapCut, Canva dan sebagainya. Lalu pengalaman project nih, project selama menjalankan arsitek,
itu ada 9 ya, 9 ya, 9 ya, sudah banyak sekali. Ini perencana-perencana semua. Yang terakhir ada 2, yaitu desain Bilal Kos dan desain kos di Kota Lampung. Oke, sekian dari CV singkat Bang Kak Yusri Faikal kami. Oke, selanjutnya, teman-teman juga perlu ketahui bahwa kita di Design Academy ini merupakan platform ya, platform yang mengajarkan bagaimana sih training nih, memulai arsitek itu dari mana, langkah-langkahnya, bagaimana, lalu solusi dari teman-teman, solusi yang ingin ditawarkan, dan bagaimana sih kepercayaan orang sehingga dapat mempercayai desain studio sendiri, dapat memiliki berbagai proyek. Dan nantinya di Design Academy ini juga ada training seputar soft skill, hard skill yang teman-teman ingin miliki gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja ya perkenalan singkat. Mungkin karena sudah banyak yang masuk nih, kita ini dulu ya, sharing-sharing santai lah. Mungkin teman-teman yang di sini boleh menyalakan kameranya. Kita foto ya, kita foto juga untuk sebagai konten hari ini. Ya teman-teman silahkan nih menyalakan kameranya. Selamat sore semuanya, salam kepada Bapak Buwun yang sedang bertugas di Papua. Semoga sehat selalu. Ya, selamat sore. Oke. Di sini ada Kak Arif ya, Kak Arif, Kak Juan, dan ini Kak apa nih namanya? Oke, Kak Yasril juga ada ya. Boleh nih kita tanya Kak Juan ini dari mana ya Kak ya? Asalnya? Saya dari Manado, Kak. Oh, dari Manado. Jauh sekali ya, di Sulawesi Utara ya. Kita dari Aceh nih. Salam kenal Kak Juan. Ya, salam kenal, Kak. Ini kuliah atau gimana nih? Masih sementara kuliah, Kak. Oke. Semester berapa ya? Sekarang semester 5. Arsitek? Iya, Kak. Ambil jurusan arsitek. Oke, siap. Salam kenal Kak Juan. Iya, Kak. Salam kenal. Oke. Di sini juga ada Kak Arif Firmanda. Kak Arif, salam kenal Kak Arif. Dari mana nih Kak Arif? Saya dari Aceh Utara. Aceh Utara. Dari kuliah Unimal, nih. kan? Iya, saya dari Unimal. Oke, dari Unimal. Berarti sama-sama dari Aceh ya. Satu nih provinsi. Satu provinsi. Main-main nih ke Design Studio Banda Aceh. Baik, Bang. Ke Unsiah kan. Kalau ke Unsiah nanti mau kabarin aja. Nanti kita jumpa lah. Oke, salam kenal Kak Arif ya. Oke, mungkin itu saja perkenalan kita ya pada hari ini. Kita sudah pukul 16.53 nih. Udah ingin masuk ke pemateri. Ya, kita berikan dengan segala hormat kepada Kak Arifai untuk memberikan materinya. Silakan Kak Arifai. Oke, terima kasih Bang Kiki. Apa kabar semua? Sehat semua ya pasti ya? Sehat, Bang Arifai. Jadi hari ini kita akan share dengan kawan-kawan nih. Jadi kita nggak cuman punya sedikit, ketika kita tahu kalau bisa kita terus nge-share lagi di arsitek, kita butuh untuk bisa mengedukasi masyarakat kayak gitu kan. Jadi mungkin ada perspektif baru yang bisa menjadi peluang-peluang baru nih untuk anak arsitek. Nah, jadi aku pengen share nih ke kalian semua hari ini tentang bagaimana menghasilkan uang dengan ilmu fresh graduate. Jadi kayak dasar-dasar ilmu kita nih sebenarnya bisa diapakan sih setelah kuliah. Terus kita setelah kuliah tuh apa aja sih pilihannya, mungkin bisa aku sedikit terjemahin. Jadi kali ini aku akan mencoba sedikit pelan ya, karena sebelumnya di setiap webinar aku agak terburu-buru, jadi aku sedikit mengoptimasi lah. Jadi kawan-kawan bisa enak juga diskusinya. Oke, ini aku belum bisa share screen. Tolong dijadiin itu. Oh ya, bentar ya. Oke, kalau bisa kawan-kawan kita buka kamera aja, kita ngobrol santai. Dan walaupun materinya nggak terlalu lengkap atau panjang, aku pengen ada sedikit apapun yang bisa kalian ambil, bisa kalian ambil nih. Jadi kegiatannya juga bisa nggak sia-sia gitu kan. Oke, udah Ki? Belum? Oke, udah.
Oke. Start ya. Oke, udah nampak ya? Oke, jadi kita akan ngomongin tentang menghasilkan uang nih. Nah, jadi aku tadi udah dijelasin ya siapa aku. Jadi aku CEO dari Desain Studio. Aku bergerak di Arsipreneur, arsitek desa desainer tuli, dan juga ada UMKM juga di Desain Studio. Jadi kami punya isu-isu yang kami angkat sebagai arsitek, dan kawan-kawan nanti juga bisa menemukan isu apa yang menurut kalian cocok nih dengan kalian. Nah, sebelumnya untuk membuat kita semangat lagi ya, aku akan main games dulu sama kalian. Gamesnya apa? Itu adalah menurut kalian bisa dipilih ya. Ini aku jelasin sedikit gamenya. Nanti bisa di chat aja di komen kanan atau kiri. Ketika kita lulus ya, jadi kita masuk ke gamenya. Ketika kita lulus kira-kira banyakkan arsitek itu, mahasiswa arsitek itu jadi arsitek apa non arsitek menurut data. Oke, silakan. Aku kasih waktu 30 detik kurang lebih atau 1 menit lah, 1 menit untuk kalian jawab ya di kolom komentar. Kira-kira apa nih? Kira-kira setelah jadi kuliah banyakannya jadi arsitek apa non arsitek? Kiri. Waduh, non arsitek. Nggak optimis nih, harus optimis. Kan kalau kata motivator kita harus optimis, kita harus pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Yo, lanjut. Siapa lagi nih yang apa menurut dia gimana? Banyak non arsitek ya, kiri ya. Wah, ini gimana kanan, nih? Kanan kiri. Jadi tugas kita nih Bang Iki harus motivasi nih berarti. Ya. Atas semangat semua sepertinya nih. Iya, banyak yang lemes nih atau apa. Satu, oh kiri 100, 200, 300 orang ya Bang Iki kiri. Aduh, berat nih masalah kan di kuliahnya. Ya. Nanti kita coba tanya nih, apa sih yang menyebabkan mereka nih kok apa yang tertarik dengan arsiteknya atau apa pindah jurusan atau apa? Boleh. Habis kita kumpulin pertanyaan ya, kurang lebih ya sekitar ya 20 detikan lagi ya. Oke. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kebanyakan kiri ya. Oke, terima kasih kawan udah ikut quick survey-nya. Jadi kebanyakan ini ada yang jawab kanan nggak? Aku penasaran main jawab kanan. Nggak ada. Wah, luar biasa jadi ya. Nah, jadi kan kalian kawan-kawan semua udah tahu apa tantangan kita ke depan. Dan selama ini belum ada yang membicarakan tentang solusinya kayak gitu. Jadi aku dan kawan-kawan udah mencoba struggle mencari lah jawaban yang mungkin sebenarnya nggak cuma dari segi keilmuan ya, mungkin kita juga terhalang dengan segi ekonomi, segi lapangan ya, kayak teknis-teknis lapangan yang kita belum paham kali, proyeknya susah dapat dan kita memang susah bertahan di situ. Jadi memang cukup sulit. Aku cerita sedikit ya kawan-kawan, ada senior aku yang dia tuh aktif kali sebenarnya di arsitektur, di IAI juga ikut, maksudnya kayak organisasi profesian gitu. Namun dia juga bilang, tapi orang tua aku butuh duit, jadi aku harus jadi PNS gitu. Nah mungkin ini juga yang dirasain sama kawan-kawan. Nah, oke, aku coba bertanya ke kawan-kawan semua, atau boleh raise hand nggak? Yang udah lulus, walaupun ini kalau kalian nggak mau kasih tahu ya nggak apa-apa, bebas. Yang udah lulus boleh raise hand nggak? Jadi aku pengen share juga tentang ini. Jadi kalau kebanyakan udah lulus, aku rupanya banyak nih yang viewers yang hari ini itu banyak udah lulus atau enggak. Oke, boleh raise hand dari sekarang. Bisa. Ya, silakan teman-teman, boleh raise hand teman-teman. Aduh. Ya, satu menit juga ya. Oke, ada 3 orang nih udah lulus. Yang lain gimana? Udah lulus belum? Jadi kita akan membantu nanti. Kita akan mencoba menjabarkan dari pengalaman yang kita jalanin. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa, mungkin termotivasi ya. Apalagi ada hal-hal kemiripan mungkin yang bisa kawan-kawan jalankan.
Nah, mungkin dari segi kawan-kawan punya skill mengajar atau kawan-kawan punya skill render yang bagus nih, kita nanti akan coba memberikan saran yang mungkin bisa dijalani kayak gitu. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang mau nih? Baru semester 3, oke nggak apa-apa, aman. Kalau masih semester 3 masih aman. Jadi kalau udah ikut webinar dari Design Academy, kita doakan bisa lebih keren nanti selesai dari kuliahnya. Jadi nggak bingung lah. Oh ya, sedikit informasi mungkin Design Academy juga udah ngelakuin banyak kali webinar ya. Ada berapa Bang Gigi kita webinar? Udah. Mohon maaf nggak dengar Kak. Webinar kita udah berapa kali? Udah 7? 3 sama ini 4. Enggak lah. 3, 6, lebih lah, 7 ya? 7 sama ya? Yang bulan-bulan lalu ya. Jadi udah cukup banyak dan kita menambahkan permasalahan yang mirip-mirip. Baru maba, oke, semester 8 ada masalah. Semester 8 nih, udah siap-siap kan? Karena kebanyakan juga kawan-kawan yang udah selesai dari semester 8, selesai kuliah udah bingung. Biasanya ngambil S2. Kalau nggak tahu S2 atau nggak ada duit, ya jadinya harus cari kerjaan lain. Oke, waktunya udah habis. Lumayan sedikit yang udah lulus ya. Jadi banyakan di kawan-kawan kita yang di sini itu masih dalam keadaan kuliah. Oke, ini pas sekali waktu yang tepat untuk kalian menentukan langkah sebelumnya. Selangkah sebelum kalian lulus. Gitu. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, aku akan menjelaskan tentang term arsitek murni dan arsipreneur. Nah, aku akan mencoba mendobrak pemikiran kebanyakan arsitek nih. Kebanyakan mahasiswa arsitek lebih tepatnya. Jadi, setelah kuliah, kebanyakan kawan-kawan pasti berpikir, aku harus jadi arsitek terkenal, aku harus jadi AR misalnya, kalau ada yang ada gelar, aku harus mengikuti profesi ini, profesi itu, harus menjadi arsitek lah kurang lebih. Tapi faktanya menjadi arsitek itu memerlukan jenjang pendidikan itu minimal 7 tahun. Dari 4 tahun kuliah, 1 tahun profesi, dan 2 tahun magang kan untuk dapetin gelar AR. Baru kalian memiliki izin untuk bisa berpraktisi gitu. Nah, yang kedua sulit mandiri. Kenapa? Karena kita butuh mencari klien. Klien itu kita belum punya karya, kita belum punya portofolio yang bagus. Bagaimana kita bisa dapat klien kan? Nah, selanjutnya itu membutuhkan biaya yang besar. Ya, salah satunya yang besar kan ada perkuliahan yang tadi. Profesi tadi itu kurang lebih itu sekitar 6 juta, 7 jutaan gitu-gitu. Jadi harganya sangat besar ya. Selanjutnya itu banyak yang menyerah karena ya dia merasa kalau skill dia itu di sini kayak gitu. Dia merasa skill aku kan selama ini aku kuliah 4 tahun di arsitek. Tapi kayak mana kalau arsiteknya aja belum bisa aku pakai kayak gitu ilmunya. Maksudnya kalau kita terjun ke masyarakat itu belum diterima oleh masyarakat. Nah, ini solusinya yang menurut aku adalah jalan paling mudah kayak gitu. Jadi arsipreneur. Nah, apa itu arsipreneur? Arsipreneur itu dapat dimulai setelah kuliah, langsung setelah kuliah, dan dapat dilakukan secara mandiri nih kawan-kawan. Jadi kalian itu nggak membutuhkan harus SR, harus AR, itu kalian bisa langsung selama kalian punya skill-skill yang kalian pahamin ya. Kalau kalian punya skill desain bisa. Kalau kalian bisa skill rendering bisa kayak gitu. Tapi dibuat jadi ranah-ranah yang lebih kecil dibandingkan dari topik arsiteknya. Jadi kan kalau selama ini kita berpikir ya udah harus jadi arsitek yang mendesain bangunan. Kenapa nggak kalian berpikir dengan ilmu-ilmu kalian yang kecil-kecil, mungkin kayak ilmu rendering, ilmu apa mungkin kayak gitu, ilmu RAB misalnya, atau ilmu penataan wilayah dan kota, ada pembuatan master plan atau pengukuran, itu dijadikan penambahan kalian. Jadi sebelum kalian bisa jadi arsitek, kalian udah punya pendapatan yang cukup gitu. Nah, dari ini yang aku akan bahas hari ini. Yang selanjutnya itu tidak membutuhkan biaya yang besar dan mudah dilakukan dan dapat mendukung karir. Oke, kira-kira di sini boleh raise hand juga. Kira-kira siapa yang udah pernah dengar kata-kata arsipreneur? Boleh raise hand nggak? Belum ada sama sekali yang dengar arsipreneur? Ini Muhammad Fahmi emang dari awal raise hand atau memangnya? Ya, tadi dari awal tuh belum diturunin. Oke, jadi semangat sekali dengarin guys. Dia selalu raise hand. Oke, kira-kira belum pernah berarti mendengarkan arsipreneur nih kawan-kawan? Serius? Oke, nggak apa. Tugas kami menyampaikannya. Oke. Jadi aku akan menjelaskan sedikit lebih dalam sih. Kalau kalian masih bingung nih apa ya arsipreneur itu ya. Aku akan memberikan tokoh-tokoh
contoh tokoh-tokoh yang aku nilai sebagai arsipreneur. Tokoh arsipreneur. Kenal ini nggak? Yang kenal angkat tangan. Yang tahu bukan kenal. Yang kenal sohibnya nanti kita. Yang tahu boleh angkat tangan. Atau aku cepatin dulu ya. Michael Edo nggak ada yang kenal. Oke, ini nggak ada yang kenal ya. 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang kenal ya. Antonius Richard. Kok nggak tahu awak bahaya nih. Antonius Richard, ada yang tahu? Oke, 1 orang. 2. Oke, lanjut. Ada lagi yang tahu Antonius Richard? 2 orang. Seriusan. 3. Ada lagi? Ayo. Antonius Richard, Radar Studio. Glass Block 101. Nggak tahu? Nah. Aduh. 4 orang. Ayo. Cepet. Ya, aku hitung ya. 3. Ayo googling. 1. Oke, 5 orang ya. Tadi berapa bilang? 4 apa 5 tadi aku bilang? 6. 6 berarti udah tambah ya. Oh, 7 dan 7. Ya, 6, 7 lah. Oke, 7 orang yang tahu Antonius Richard dari 38 orang. Makanya kita nggak jadi arsitek. Aku bercanda ya. Jadi itu aku juga dulu nggak tahu, baru-baru aja tahu. Jadi sok-sokan nih sekarang. Oke, selanjutnya kita nengok Stephanie Larasati. Ada yang tahu nggak? Stephanie Larasati, Studio Atlas. Aku nggak tahu bacanya, Atlas ya. Atelier Larasati, Studio Atelier Larasati. Ada yang tahu? Ayo, nggak ada nih. Yang buat misbar. Jadi salah satu pelopor misbar. Nanti aku jelasin si misbar nih. Nah, nanti aku akan membahas dari segi bisnis juga. Oke, nggak ada nih. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, jadi kita akan membahas satu tokoh ini. Yang pertama adalah Michael Edo. Nah, dia seorang entrepreneur juga. Ya, walaupun dia dasarnya itu punya perjalanan di kuliah di arsitek juga, tapi dia nggak ngambil AR. Jadi dia sampai ST aja. Jadi karena dulu ST, dia sampai ST. Dia seorang dia memiliki bisnis itu interior design and build ya, kalau nggak salah. Dan juga pokoknya dia ada build. Aku lupa ada desainnya apa enggak. Tapi seingat aku ada. Dan dia juga menciptakan produk nih kawan-kawan. Nah, ini yang aku bilang membedakan antara arsipreneur dengan arsitek murni, di mana kita cuma fokus sama desain. Ketika kita menjadi arsipreneur, kita menggunakan ilmu-ilmu kita untuk menciptakan satu produk atau jasa. Michael Edo itu membuat produk hidrophobic. Itu kemarin lagi di launching kayak gitu, yang terakhir aku dapat informasi untuk produknya sendiri. Dan juga dia menciptakan workshop yang bisa digunakan interior designer untuk memadukan material-material desain interior. Nah, jadi dia kayak buat workshopnya tuh nanti ada produk-produk yang bisa dipaduin langsung. Jadi kita bisa menggambarkan atau bisa melihat hasil output ketika nanti selesai dibangun. Nah, di situ. Nah, jadi Michael Edo ini udah nggak terjun kali ke dunia arsitek, tapi dia lebih fokus ke dunia bisnisnya. Nah, kalau menurut aku, lebih kerennya lagi ketika kalian juga punya kemampuan dari segi arsitektur yang betul-betul profesional, yang udah melalui tahapan administrasi yang lebih lama gitu. Oke, kita lanjutkan ke Antonius Richard. Tadi 7 orang ya tahu. Ada yang tahu Tan Atap Coffee nggak? Ini aku survei lagi. Yang udah tahu angkat tangan. Tan Atap Coffee shop, Tan Atap artisan. Ada yang tahu nggak? Tan Atap Coffee Shop. Ada yang tahu? Ini nggak ketutup kan Bang Kiki kan gambarnya? Aman. Aman ya. Jadi gambar di belakang itu kan bisa nengok itu Tan Atap. Tahu nggak Tan Atap? Bisa resen yang udah tahu. Ayo. Ini lagi happening nih, lagi keren-kerennya. Jadi kalau di Jawa tuh katanya lagi mau dibuat di banyak tempat. Untuk dibuat di banyak. Oke, Ulfiatun Risma. Ulfiatun Risma ini salah satu peserta yang keren hari ini. Jadi banyak yang tahu.
banyak tahunya nih. Oke, yang lain nggak ada, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Aku akan jelasin sedikit tentang Antonius Richard. Nah, jadi Antonius Richard ini adalah arsitek ya, arsitek yang memang pure yang terkenal. Kayak itu dia punya kelebihannya tuh sedikit meng-highlight lah tentang Antonius. Dia itu punya studio yang sangat cukup cepat berkembangnya. Jadi aku sempat diskusi sama salah satu arsitek di kota metropolitan Medan. Salah satu tips untuk jadi seperti Antonius Richard ini, dia berani untuk memberikan harga berapapun yang dikasih sama kliennya. Yang penting dia menghasilkan. Jadi desain yang awal tuh dia yang penting aku membuat karya terbaik dia gitu. Dia nggak mikirin duit, dia nggak mikirin capeknya gimana gitu. Jadi dia berani mengambil kesempatan. Yang mungkin kawan-kawan kayak aku pribadi juga, aduh kok nggak dikasih duit males lah ngerjain gitu-gitu. Tapi Antonius Richard berani dan dia sekarang menjadi salah satu studio yang paling cepat tumbuh di Indonesia. Nah, dia juga punya Tan Atap Coffee. Nah, jadi ceritanya ketika dia dulu itu udah fast growing kan, ketika dia memperkirakan pegawainya itu mencapai belasan orang kalau nggak salah aku, 20 gitu, ternyata COVID kan muncul tuh. Nah, jadi studionya ini banyak kosong. Dari situlah dia berpikir, kenapa nggak aku buat coffee shop aja. Nah, muncullah konsep Tan Atap Coffee ini. Nah, jadi kawan-kawan bisa nengok dia punya keunikan tersendiri di mana dia memadukan antara bangunan dan landscape yang cukup bagus. Sehingga sangat humanis ya, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa nengok di YouTube nanti. Itu betul-betulan sangat nyaman dan sekarang udah banyak orang yang pengen buat Tan Atap ini di daerah lain. Kayak gitu. Nah, dari sini dia juga dapat pendapatan dari studionya dan juga bisnis coffee shop-nya ini. Nah, itu yang aku maksud dengan artsipreneur. Walaupun Antonius Richard itu nggak menyebutkan dirinya sebagai artsipreneur. Oke, selanjutnya Mbak Stefani Larasati. Kawan-kawan kok tahu tuh informasi tentang Misbar. Aku akan meng-highlight tentang Misbarnya selain dia punya studio arsitek juga. Misbar ini udah dibangun di beberapa daerah yang aku tahu itu salah satunya di Kota Sabang. Jadi di tempat kelahiran aku Misbar ini udah ada di Kupang, salah satunya lagi aku lupa yang aku tahu ya. Dan ini dia mendatangkan konsep bioskop itu ke daerah-daerah yang lebih kecil. Jadi kayak mungkin di Aceh itu nggak ada bioskop, Misbar ini bisa digunakan untuk nonton bareng. Misbar itu apa? Oh ya, oke. Aku langsung kasih tahu aja lah. Misbar itu adalah gerimis bubar. Jadi itu menganalogikan kalau memang tempat ini nggak punya atap sih sebenarnya. Tapi disitulah konsepnya kayak gitu. Jadi memang dibuat lebih murah, lebih tempatnya nggak terlalu mahal kayak gitu kan. Maksudnya nggak pakai material yang mahal-mahal, tapi bisa digunain banyak orang. Nah, konsep Misbar ini sebenarnya bisa udah dikembang banyak kan. Jadi bisa jadi konsep bisnis yang dia kembangkan nih di seluruh daerah yang nanti bisa menjangkau banyak tempat kayak gitu. Jadi orang bisa bisnis dengan bioskop kecil di setiap daerah masing-masing. Nah, itu juga menurut aku Stefani ini juga menjalankan artsipreneur. Oke, kawan-kawan, sampai situ. Udah ngerti nggak tentang artsipreneur? Ada yang ingin bertanya? Mungkin kita diskusi sebentar sebelum kita akan bicara tentang bagaimana menjadi artsipreneur atau bagaimana memaksimalkan potensi yang ada ketika kita kuliah. Ada nggak kira-kira? Jangan malu-malu. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini. Mumpung kita ada mahasiswa arsitek yang dari seluruh Indonesia nih, kawan-kawan. Jadi kita bisa bertukar pikiran di sini dan juga mendapatkan ide-ide baru tentunya. Oke, kalau nggak ada aku akan membahas tentang bagaimana. Jadi kawan-kawan tadi udah terjawab ya tentang arsitek murni yang gimana dia betul-betul menjalankan profesinya, administrasinya sampai dia dapat gelar AR dan juga menciptakan studio. Ya kalau nggak jadi studio, membuka studio sendiri ya bisa kerja sama orang ya. Bisa kerja sama orang itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita punya space sendiri, kita punya Sorry, mungkin ada suaranya ketekan ya. Oke. Ketika kalian jadi artsipreneur, kalian bisa menggabungkan ilmu arsitek kalian nih. Jadi ilmu arsitek kalian ini bisa menjadi dukungan ekonomi kayak gitu sambil kalian juga berproses menjadi arsitek. Aku mengambil term itu ya, walaupun mungkin ada orang atau arsitek yang
dia memang meninggalkan atau tidak melanjutkan lagi proses profesinya. How? Oke, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya menjadi peluang-peluang untuk menghasilkan cuan nih. Kalau anak-anak muda sekarang bilang cuan. Hidup itu untuk cuan. Tapi tergantung masing-masing orang. Nah, yang pertama, mengenal potensi. Aku akan bahas lebih rinci tentang apa yang aku lakuin. Jadi aku nggak cuman ngomong, tapi aku akan mencoba memberikan pengalaman aku. Jadi potensi itu pertama, kuncinya adalah kalian harus melakukan banyak hal dan berani. Berani di sini bukan menabrak semuanya ya. Maksudnya dalam artian, udah aku pengen jadi arsitek, aku pinjam duit nih 1 M misalnya. Itu jangan juga, tetap dalam batas-batasan. Tapi maksud aku, hal yang high risk, high cost itu dihindarin. Jadi selama itu nggak ada high risk, high cost atau resiko besar dan pengeluaran besar, kalian lakukan aja. Yang penting kalian lakuin, coba banyak hal. Yang kedua, petakan privilege yang kalian miliki. Privilege itu kan bukan cuma uang, kan bisa juga dari skill kalian, dari apapun yang kalian punya, kendaraan, mobil, ruko, mungkin ada tanah mungkin, atau dia punya saudara yang punya bisnis coffee shop, mau kerjasama kita desainin misalnya, biar konsepnya itu lebih bagus, terserah kawan-kawan. Jadi petakan privilege yang dimiliki. Selanjutnya menemukan misi dan passion. Ini sangat penting kawan-kawan, karena ini mendukung komitmen dan juga semangat kita. Jadi kalau kita terus bisa komitmen, semangat, jalan-jalan baru itu, peluang-peluang baru itu akan terbuka. Jadi kuncinya itu juga menemukan passion. Jadi kalau aku bilang ya, konsisten itu bukan nggak berdiri sendiri. Konsisten itu dia harus didukung oleh misi dan passion kita. Selanjutnya itu menemukan orang-orang yang mendukung idemu. Jadi ketika kita berjalan nih, mungkin kawan-kawan pasti akan bertanya, susah bang, nanti kawan-kawan ini pasti nanti dia nggak suka dengan ide aku, atau dia mencemooh ide aku, atau mungkin dia merasa ide aku biasa aja. Nah, stepnya itu salah sebenarnya. Jadi stepnya itu lakukan dulu, baru bertemu dengan orang-orang itu. Nah, jadi nanti aku akan, kalau nanti ada waktu kita cerita juga bagaimana aku menemukan orang-orang yang mendukung ide itu. Walaupun ya mungkin di proses ada yang keluar, ada yang masuk, itu hal yang wajar ya terjadi. Oke, dan juga yang kedua, itu memahami dasar bisnis, marketing, selling, dan branding. Nah, mungkin kawan-kawan juga belum terbiasa nih, karena di dunia arsitektur kan, marketing itu menemukan target konsumen dan membuat mereka tertarik dengan produk atau jasa kita. Selling adalah bagaimana cara kita mempercepat nih penjualan kita. Jadi kalau orang udah tertarik, ini gimana caranya orangnya beli dalam seminggu 1 kali, besok bisa 2 kali, bisa berlipat lagi 4, 5, 10. Begitulah bagaimana strateginya. Jadi contoh-contohnya mungkin kita jual Mirabos nih kan, Mirabos ini kita udah tahu nih pasarnya anak kos yang kelaparan akhir bulan. Nah, waktu yang paling banyak dibeli padahal kan akhir bulan tuh. Nah, jadi dibuat buat diskon misalnya. Mie rebus pakai telur harganya kalau hari biasa tanggal-tanggal awal tuh harganya 10.000, tapi kalau di akhir bulan itu 9.000 misalnya. Itu akan buat orang murah nih, beli terus walaupun 1.000, karena emang kebutuhan orang besar di situ. Nah, itulah contohnya. Yang ketiga adalah branding. Itu adalah menciptakan value, yang value ini itu diingat sama konsumen. Jadi selalu ingat nih, kalau studio kamu nih kerennya apa sih? Antonius Richard nih kerennya, dia kenceng nih, dia selalu yang paling cepat, paling mudah, paling keren, inovatif. Nah, itu Antonius Richard. Nah, itulah bentuk branding dari si tokoh tersebut. Nah, kalian juga harus punya branding yang bisa menciptakan value yang diingat konsumen. Nah, selanjutnya kita poin ketiga, ini yang paling penting. Kalau kalian tidak melakukan hal ini, ya udah semuanya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ambil langkah, lakukan hal sekecil mungkin. Aku bisa bilang mulai dari ngomong aja dulu. Ngomong aja, ulang-ulang aja dulu. Aku pengen buat arsipreneur nih, aku membangun konsep arsipreneur karena aku kerjasama sama saudaraku yang punya TK nih. TK-nya ini bahaya untuk anak-anak. Jadi aku pengen bantu aja TK itu dulu, karena aku suka dengan konsep arsitektur yang untuk anak kecil gitu. Jadi anak kecilnya aman, dia tuh pola pikirnya berkembang, tempatnya berwarna gitu. Dia senang kayak gitu di situ.
Nah, itu lakukan hal sekecil mungkin yang kalian bisa. Nggak perlu yang keren-keren, nggak perlu yang gede-gede, mulai dari hal yang paling kecil. Yang kedua, selalu membicarakan tentang isu tadi yang aku bilang, salah satunya itu adalah langkah paling kecil yang kita bisa lakuin. Yang ketiga, ambil peluang yang hadir dalam proses kita. Nah, nanti aku akan cerita tentang ini, peluang yang hadir dalam proses kita itu seperti apa, dan temukan tokoh yang memiliki pemikiran yang mirip dengan kita. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa, kayak mana sih nengoknya tokoh yang mirip dengan kita? Biasanya kalian kalau di YouTube atau di TikTok, Instagram, atau YouTube, kalian pasti ada follow nih kan, tokoh-tokoh yang menurut kalian itu keren. Menurut aku, itu pasti kalian tertarik karena memang kalian memiliki kesamaan ketertarikan nih sama mereka. Nah, itu bisa kalian jadiin tokoh untuk bisa ditiru. Lakukan ATM pada ide dia muncul dan mengkonversinya agar sesuai dengan tujuan kita. Nah, ATM ya, kawan-kawan pasti udah tahu tentang ATM. Amati, tiru, modifikasi dengan cara kita. Oke, waktunya sharing Bang Kiki. Kita akan sharing tentang perjalanan DZ, mungkin untuk membahas lebih detail lagi ya, kayak mana perjalanannya itu dan apa yang kenapa kami mengambil satu keputusan gitu. Jadi aku harap kawan-kawan juga bisa membayangkan dari konteks kawan-kawan semua. Jadi masing-masing bisa bisa membayangkan kayak gitu apa yang langkah apa yang cocok kalian ambil. Nah, oke. Aku membangun 3 bisnis ya, 3 bisnis ya, karena kan bisnis arsitek itu juga bisnis sebenarnya untuk menghasilkan duit. Pertama kali itu kami bangun adalah desain studio. Itu pada semester 6 pas kuliah. Dan kenapa aku mengambil itu sih, kan orang juga berpikir aku akan bisa main band atau apa sama macam, karena pribadi aku suka organisasi yang sifatnya sosial. Jadi ketika aku dulu tuh ketika ngelakuin kegiatan-kegiatan yang impact sosial, mungkin kayak penggalangan dana, ada konser amal gitu-gitu. Aku tertarik nih karena apa? Banyak yang terbantu kayak gitu. Aku merasa senang gitu kan. Dari situ aku berpikir ilmu arsitek ini juga punya potensi yang sama. Potensi yang dimana dia bisa meng-create solusi untuk banyak orang. Kalau kita desain rumah, manfaatnya untuk satu rumah. Kita mau desain kampung, misalnya desa, arsitek desa misalnya, kita akan membantu satu desa. Nah, itu yang menurut aku keren nih di ilmu arsitek, dan aku pengen memiliki ilmu ini kayak gitu. Nah, dari situlah aku juga punya circle yang juga tertarik dengan hal itu, dan juga aku ya punya beasiswa waktu itu, jadi aku bisa mulai dari hal yang paling kecil. Jadi dulu kami mulainya dari produk, jadi produk rak dinding gitu. Nah, dari situlah bertahap dipercaya untuk desain interior sampai ke desain arsitek. Nah, itulah kenapa munculnya desain studio. Nah, topik tadi kan aku sempat bilang kalau ada peluang-peluang yang akan datang ketika kita berjalan. Nah, di situ pas aku nengok, oh ternyata banyak anak arsitek nih yang butuh informasi tentang bagaimana proses untuk menjadi arsitek. Bagaimana untuk bisa aplikasi A, bisa aplikasi B, karena tuntutan dari kompetisi zaman sekarang kan. Di situ aku munculin Design Academy. Jadi kami sama-sama ngobrol sama kawan-kawan untuk kita ceritain pelatihan yang bisa membantu banyak orang nih. Dan alhamdulillahnya sebenarnya COVID ini membantu sebenarnya. Jadi kayak kita udah ada sistem yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Nah, jadi muncullah Design Academy. Jadi kalau Design Academy ini sekedar informasi untuk kawan-kawan, itu pesertanya selalu dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua kayak gitu. Jadi memang kegiatan kita ini selalu levelnya nasional ya sebenarnya. Mungkin nanti Ki tambahin aja Ki kata-kata nasional. Karena emang selalu nasional sih sama ini gitu. Webinar nasional ya. Biar satu. Selanjutnya ada market RC. Jadi di Aceh itu belum ada distributor market RC, market arsitek kayak gitu. Jadi kayak bahan-bahan material dari arsitek kan kalau terbatas itu membuat hasil karya dari mahasiswa ini juga terbatas. Ketika ada distributor yang mendatangkan barang-barang yang bagus, barang-barang yang bisa menambah kreativitas, maka hasilnya juga akan bagus. Dari situlah aku berpikir ya udah kita cari pendana, donatur, investor lah bahasanya. Jadi kita ciptakan market RC karena aku kemarin terkendala masalah keuangan. Nah, itu juga bisa kawan-kawan lakuin kayak gitu. Dan terciptalah 3 ini. Sebentar lagi insya Allah kami akan launching design store yang sebenarnya sebelum ini kan kami udah sempat buat, tapi karena kami terlalu fokus dengan arsitek, kami kelupaan dengan produk-produk yang pertama kami buat. Jadi kami akan launching design store insya Allah mungkin dalam tahun ini ya. Mungkin minta doanya juga dari kawan-kawan
nanti mungkin kita bisa berkolaborasi nih dari seluruh Indonesia. Nah, dari situlah kami membangun desain studio dan mudah-mudahan kami terus berjalan dan terus berkembang nih. Dan inilah yang pengen aku share kayak gitu. Oke, mungkin udah sampai dari apa ya sesi pemaparannya. Aku pengen diskusi sama kawan-kawan semua sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Ada yang bertanya nih ya? Yang ingin si Kiki. Oke, kawan-kawan sebelumnya ada yang ingin bertanya nggak yang tentang aku bahas ini? Kawan-kawan mungkin mesti agak kebingungan kayak gitu, mungkin ada yang terlalu cepat aku sampaikan, itu bisa kita obrolin tentang konsep tentang bagaimana problem solving atau gimana solusinya, itu bisa kita obrolin. Ada Ya, nggak yang silakan aja teman-teman. Hmm. Mau raise hand ataupun mau lewat teks, silakan. Ya, jadi kita bisa ngobrolin tentang artipreneur. Atau kawan-kawan bisa, oke, Kak izin bertanya, bagaimana awal Kak bisa membangun studio desain? Oke, studio desain itu aku mulai semester 6. Jadi ceritanya tuh aku lagi duduk-duduk di salah satu ruang kampus. Terus kami bilang nih, kami diskusi kalau kayak ilmu kita nih ya sama aja kok, kan kok kita sering nih di mahasiswa dibilangnya alah belajar teori nanti di kuliah, besok pas selesai kuliah nggak terpakai ilmunya atau ilmunya tuh terlalu rendah kayak gitu kan. Dari situ kami pikir ya udah yuk kita coba mulai berbisnis dengan ilmu arsitek kita. Nah dari situ kami pertama kali itu jual produk makanan dulu karena kami belum pede di desain dan kami lagi kumpulin modal untuk bisa ciptain kegiatan-kegiatan yang kami bisa desain di dalamnya. Nah dari situ kami mulai produk makanan, ternyata makanan kami nggak sanggup karena kami nggak ahli di situ, masuk ke produk. Jadi kami jualan rak dinding, meja lipat, dan berbagai macam barang lain. Dari situ kami punya uang, kami punya orang yang percaya sama kami, yang mau mendanai gitu-gitu, dan kami membangun desain studio gitu. Oke, Ulfiatun tadi ada resen, mau ada yang ditanya nggak? Kita sharing aja hari ini, ngobrol santai. Yang penting apapun yang kita diskusikan itu kok bisa diterapkan nantinya. Jadi nggak ada yang maksudnya nggak ada yang terlalu ketat atau apa ya. Karena ini cuma diskusi dan ini bisa jadi bahan kalian untuk bisa selesai dari kuliahnya mau kemana. Karena kan tadi masih banyak yang kuliah kan, yang lulus masih sedikit. Dan ini bisa kalian gunain ilmunya untuk bisa diterapkan nanti setelah kalian kuliah. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ayo kawan-kawan. Atau aku terlalu cepat menjelaskannya? Jadi aku ini waktunya tinggal berapa menit lagi, Bang Ki? Oke, ada yang bertanya lagi. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak Imade Pagarat. Aku mau nanya, untuk bisa melirik peluang dari arsitektur ini, tentunya kita harus lebih peka terhadap permasalahan dan menemukan solusi. Oke, sip, sepakat. Karena di segala bidang pekerjaan kita memang diharapkan mempunyai karakter seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengasah mencari tahu, mempelajari, dan menganalisa tentang kepekaan kita terhadap sesuatu yang merupakan permasalahan dan menemukan solusinya. Apakah semuanya tidak dimulai langsung dari sebuah ide baru, atau kita harus mulai berproses dari awal tentang hal normal saja? Apakah ada jalan pintas agar kita bisa cepat merangsang pola pikir untuk lebih kreatif? Oke, secara bisnis, ya kawan-kawan semua, ada yang namanya pull dan push, gitu, di mana kita melihat suatu peluang di pasar, di masyarakat, yang bisa kita jadikan untuk pendapatan, gitu. Namun ada juga yang push, di mana kita memaksakan ide kita memaksakan konsep berpikir kita yang menurut kita itu cukup bagus, kayak gitu. Nah, ini kan keduanya butuh proses riset yang panjang ya, kawan-kawan. Kalau menurut aku, itu jalan pintasnya adalah temukan apa yang kalian suka. Temukan apa yang menurut kalian itu penting, gitu. Karena ketika kalian, nggak ada ilmu yang nggak penting sebenarnya, tinggal orang itu belum sadar aja tentang betapa pentingnya ilmu itu sebenarnya. Kalau kalian merasa itu penting, aku yakin semua orang akan merasa penting, gitu. Tinggal prosesnya aja, masyarakat ini tahu nggak. Mungkin kayak tentang arsitek aja, kalau orang-orang kan berpikir arsitek itu mahal, tukang gambar tapi kok mahal gitu kan.
Tapi ketika orang tahu, ketika kita mendesain dengan arsitek bisa menghemat budget yang lebih besar, desainnya lebih bisa optimal, bisa lebih keren, pasti orang akan merasa arsitek itu worth it untuk mengeluarkan dana besar kayak gitu. Nah, itu juga yang aku pengen sampaikan ke kalian. Di Aceh, kami nggak ada yang ngomongin tentang arsitek desa, nggak ada yang ngomongin tentang interior untuk teman-teman tuli, nggak ada yang ngomongin interior untuk UMKM. Kami muncul dan kami berusaha untuk bisa mengedukasi itu kayak gitu. Jadi kami buat program bukan cuman bisnis, tapi juga kita share dulu apa yang kita bisa. Kita kasih tahu ke orang kalau ada ilmu ini yang bisa membantu kawan-kawan. Nah, dari situlah ternyata ada orang-orang yang mungkin oh iya juga ya ilmunya bagus ya kayak gitu. Jadi ada kolaborasi di sana, ada nanti bisa pendapatan gitu-gitu. Itu balik dari kawan-kawan semua sebenarnya. Jadi balik lagi konsisten dan komitmen itu muncul dari apa yang kita pentingkan kayak gitu. Kalau cuman untuk bisnis doang, ya kita juga nggak semangat kayak gitu kan. Dan kalaupun kita fokus mencari ya pendapatan dari situ, masyarakat belum cukup percaya sama kita. Memang butuh proses yang cukup panjang gitu. Aku menyarankan kawan-kawan kalau memang kalian punya skill aplikasi, itu udah cukup menyokong kalian untuk mendapatkan pendapatan lebih. Gitu. Aku saranin yang paling mudah, kalian pasti bisa gambar kerja, kalian bisa aplikasi, kalian bisa render. Nah, itu gunakan ilmu itu untuk bisa mendapatkan tambahan gitu. Ada lagi mungkin dari segi estetika bentuk, kawan-kawan kan punya nih ilmu estetika bentuk, ilmu arsitek apa ya namanya, perancangan dasar, desain, konsep desain. Karena kalian udah ngerti, pasti kalian akan bisa mendesain lebih bagus daripada orang pada umumnya. Nah, PD ini juga harus dibangun gitu. Kalian juga harus punya keyakinan kalau kalian punya kelebihan daripada orang-orang awam dan ilmunya itu bisa bermanfaat. Sip ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, boleh. Ulfiatun, silakan bisa dibuka voice-nya. Di kawan lain kalau memang mau ngomong langsung, nggak usah izin, boleh juga, gas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ulfiatun? Kak, izin bertanya, misal gini, kita mau lanjut S2 nih. Jadi sedangkan kita lanjut S2-nya tuh bukan di daerah kita. Nah, tapi kita rencananya mau S2 sambil kerja gitu atau di bidang kita. Jadi ada saran nggak Kak? Misalnya apakah kita buka kayak studio les atau apa segala macam gitu. Karena kan ceritanya dunia wilayah orang kan. Jadi kita nggak leluasa, nggak ada banyak link segala macam. Ada saran nggak Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih nih Ulfiatun udah bertanya. Jadi kawan-kawan nanti bisa juga langsung bertanya kayak si Ulfiatun ya. Nah, tantangan S2 ini kan sebenarnya ya kok dari jenjang pendidikan ini lebih tinggi. Tapi dari segi waktu, biasanya lebih banyak waktu luang dibandingkan S1. S2 ini juga cukup punya waktu, kita tuh bisa kerja. Karena emang umumnya orang S2 juga udah bekerja ya, kayak orang udah mungkin udah berkeluarga gitu-gitu. Nah, sekarang masalahnya ketika kita ke daerah orang, kita nggak punya ini kan akses atau ya akses lah kurang lebih kebanyakan kan masalahnya. Nah, ini fungsi sebenarnya kalau kita bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi atau keprofesian. Jadi misalnya kalau kita udah bisa dekat sama organisasi kita, profesi kita yang ada di daerah masing-masing. Kalau aku kayak di Aceh, ada YAI Aceh, ada Himpunan Desainer Interior Aceh, coba masuk melalui mereka kayak gitu. Dan ketika nanti kalian keluar, kalian udah punya akses link ke sana. Jadi nanti mulai dulu dari mereka, munculin nanti hubungan-hubungan baru, mungkin ada program atau bisa membantu dulu ya, kayak mungkin magang atau apa gitu. Nah, dari situ kalian bisa mempelajari daerah orang. Nah, sebenarnya potensi di setiap daerah itu kan berbeda. Kalau kalian menggunakan ilmu arsitek pun banyak kayak gitu yang bisa dikembangkan. Mungkin kayak aku tertarik dengan arsitek desa, di situ dekat dengan perdesaan yang punya potensi alam yang luar biasa, dan kita bisa kerjasama dengan perangkat desa misalnya, kita bisa mencari kayak membentuk konsep-konsep master plan yang bisa digunain ya di desa itu, dan nanti kita ya masuknya mungkin nggak selalu langsung bayar ya, pasti tetap prosesnya. Tapi ketika kita orang melihat hasil dari karya-karya kita, maka orang akan juga ini anak ini juga bisa nih bisa bekerja sama ya, ke depan kita bisa membuka untuk jasa desain atau jasa membuat master plan untuk desa gitu. Dan masih banyak ya sebenarnya kok arsitek itu aku bisa bilang ilmu ini sangat cocok digabung sama entrepreneur,
Karena apa? Kita mau bangun, contoh kita bilang ya, mau bangun hotel, mau bangun coffee shop, kita mau bangun fashion, semuanya tuh salah satu paling besar ya kalau kita bilang harus kita pikirin itu adalah segi bangunan, karena memang sekarang itu nilai jual bangunan atau experience dari ruangan itu sangat penting. Nah, ketika kita udah punya ilmu arsitek kan tinggal kita maksimalin di bisnis. Kita bisa kerjasama dengan orang-orang yang udah berpengalaman di situ. Nah, ini penting juga untuk anak-anak arsitek itu untuk punya relasi yang cukup luas gitu. Jadi bisa berkolaborasi lebih jauh. Oke, kira-kira bisa membantu nggak, Ulfiatun? Bisa, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, nanti kalau ada yang bingung bisa kita diskusikan. Oke, Mengki, waktunya ada berapa menit lagi nih? Ya, kita berakhir sebenarnya 1 jam 15 menit ya. Tapi kalau memang nanti ada masih bertanya, boleh deh. Kita tambah sedikit lagi. Ini ada satu lagi nih. Oke, Kak, bagaimana cara kita dan usaha yang dapat kita lakukan dalam mengubah pola pikir terhadap pemikiran masyarakat tentang jasa arsitek yang dianggap mahal dan lain-lain. Oke, kawan-kawan aku juga, kalau kawan-kawan ada follow TikTok aku sering mengatakan, jangan sebut kalian arsitek. Tapi kalau memang kalian baru selesai sarjana arsitek, dia udah sebutin sarjana arsitek itu. Jadi bilangnya, saya sarjana arsitek, bukan arsitek. Insya Allah akan jadi arsitek. Kenapa? Selama ini yang merusak profesi kita sebenarnya orang-orang menyebut diri dia sebagai arsitek. Jadi ketika dia menyebut diri dia sebagai arsitek, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dikira orang arsitek, ternyata belum semaksimal arsitek. Di masyarakat akan muncul pola pikir kalau, oh, arsitek kerjanya gini ya, kok gampang ya kayaknya, kok biasa aja ya sebenarnya. Karena padahal sebenarnya ilmu arsitek itu adalah ilmu yang sangat kompleks, kawan-kawan. Itu prosesnya luar biasa. Kayak arsitek desa aja, riset atau surveinya itu butuh waktu sebenarnya 1 tahun normalnya. Karena setiap proses pergantian tahun, bulan, karena sumber daya alam itu kan punya fase kan. Dia butuh proses yang cukup lama. Nah, itu sebenarnya sedalam itu kalau kalian pernah magang atau pernah ikut ke studio-studio yang betulan arsitek ya, yang udah ownernya tuh STRA, memang betul-betul dalam ilmu kita nih. Jadi mungkin salah satu contoh, aku pernah berkunjung ke salah satu arsitek di Medan. Dia menciptakan menciptakan desain yang menggunakan besi berkarat, dan karatnya itu nggak sampai jelek gitu, karatnya itu bisa bertahan lama. Jadi dibuat karatnya itu udah jenuh, jadi nggak perlu lagi nggak kalau udah berkarat pun dia nggak akan berkarat lagi, jadi emang jenuh gitu. Nah, itu proses risetnya panjang, kawan-kawan. Jadi memang ilmu arsitek itu sedalam itu sebenarnya. Oke. Dari situ aku mau cerita juga sebenarnya yang pola pikir yang muncul di masyarakat itu sebabnya sebenarnya orang-orang kayak gitu yang merusak nama-nama arsitek. Nah, dari sini kalau menurut aku kalian harus punya satu isu yang sangat maksudnya masyarakat juga peduli kayak gitu, juga tertarik dengan isu itu. Misal nih kita bilang ya, mungkin kayak jumlah kecelakaan di tempat kalian itu tinggi, atau mungkin banyak anak muda yang kesusahan punya rumah. Itu mulailah dari hal-hal yang mereka rasakan itu sebuah masalah. Oke ya, ngerti ya maksudnya. Jadi ketika misalnya nih ya, aku ambil contoh ketika padatnya penduduk membuat banyaknya kotoran kayak gitu. Nah, kita coba membuat ke bentuk-bentuk edukasi, mungkin konten, mungkin juga kegiatan kegiatan-kegiatan di mana di situ kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan ilmu kita. Nah, dari situlah muncul kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsitek. Nah, jadi emang butuh proses yang panjang ya, kawan-kawan. Karena aku juga nengok dari kota-kota besar aja kayak Medan, itu butuh waktu kurang lebih sampai arsiteknya itu udah sampai kayak yang terkenal kayak gitu, itu butuh waktu sekitar 18 tahun. Itu ya segituannya. Jadi prosesnya cukup panjang sampai dianggap bahwa arsitek itu betul-betul punya manfaat. Dan itu memang tugas kita yang berprofesi seperti ini. Makanya aku mencoba menggabungkan ilmunya dengan entrepreneurship, karena kita butuh mencari dukungan juga dukungan dari segi finansial gitu. Oke, kira-kira menjawab nggak? Izin bertanya, Kak, arsitektur seperti yang dijelaskan oleh Kakak tadi bisa menghasilkan value sendiri dengan menghasilkan produk di desain kita dengan privilege yang kita miliki yang berkaitan dengan entrepreneurship. Mau nanya, Kak, kesulitan apa yang Kakak alami? Oh, kesulitannya
sebenarnya kalau ngomongin kesulitan banyak kali ya. Dan aku nggak merasa, menurut aku, oh, tantangan yang paling penting yang kalian nengok itu kalian harus terus komitmen. Kalau tantangan itu pasti ada. Walaupun aku cerita, aku takutnya juga membuat kalian pesimis kan. Tapi kalau menurut aku kurang lebih tantangan dari segi lingkungan, tantangan dari diri kita sendiri itu banyak. Contohnya, pertama mungkin dari segi orang tua yang berpikir kenapa harus bisnis, kenapa nggak jadi arsitek kayak gitu. Terus tantangan lain mungkin dari kawan-kawan yang di dalam tim yang mungkin duit kita belum cukup menggaji mereka, tapi semangat ya mereka kan merasa buang-buang tenaga, buang waktu gitu-gitu. Jadinya ada yang nggak tahan kayak gitu, ada yang keluar karena kecapean gitu-gitu. Nah, yang paling aku rasain sebenarnya jujur itu di tim. Nah, jadi pengalaman aku di tim, aku sempat ya beda pendapat gitu-gitu, yang kita punya visi tapi kawan-kawan juga merasa visinya nggak bagus atau mungkin nggak didukung kayak gitu. Dia nggak mau dengerin apa ya, kalau kita dah dalam bentuk organisasi ini kan kita ada yang memberikan analisa, mengambil keputusan, dan kita sama-sama ya berdiskusi ya sepakat kan kayak gitu. Tapi mungkin ada orang yang dia merasa idenya tuh harus dia kayak gitu tuh banyak gitu kejadiannya. Nah, proses-proses ini sebenarnya kan memang akan harus kita lewatin. Nah, kalau memang mungkin kawan-kawan belum yakin bisa bisa apa yang menghadapi itu, mungkin kan bisa juga belajar dulu dari organisasi yang kecil atau mungkin masuk ke dalam bisnis atau apa ya, studio arsitek yang udah ada. Jadi kalian udah punya cara berpikir yang lebih tertata kayak gitu ketika ada problem-problem, karena emang orang-orang yang sebelumnya kan juga udah pernah ngerasain. Dan juga kalian butuh mentor, dimana mentor ini udah jalan kan prosesnya. Kalau di bisnis mungkin mentor itu sering banyak yang ngomongin tentang mentor, karena bisnis memang ya, belajarnya itu kebanyakan dari mentor. Tapi kalau dari arsitek kita kebanyakan mungkin merasa punya ideologi yang berbeda kan masing-masing arsitek, jadi agak sulit menemukan mentor. Tapi itu masing-masing kita, karena kalau menurut aku ya tetap bisa kok mentor itu kita dapetin. Oke, mungkin itu dari aku. Kesulitannya itu pasti dari internal eksternal, dan tugas kita tuh komitmen. Masalah itu pasti akan datang, dan pun aku bahas pun mungkin cara aku menyelesaikan masalah kan bisa beda-beda kan gitu. Oke, ada yang bertanya nggak sebelum kita tutup kegiatan hari ini? Udah di share ya Bang Kia itunya, linknya? Oke, ya, link absennya udah di-share. Mohon teman-teman yang sudah mendengar nih dari semua peserta, mohon mengisi absensi ya, karena yang mengisi absensi akan dikirimkan sertifikat. Dan sertifikat juga akan langsung dikirimkan lewat email, karena kalau kita lewat WA nanti ada yang buat curang ya. Kita mencoba menghindari itu. Jadi mohon diisi emailnya di absensi teman-teman. Oke, sama-sama kawan-kawan. Oke, mungkin ini aja ya sesi hari ini. Kita udah diskusi panjang lebar. Semoga bisa membantu kawan-kawan nih. Waktunya gimana Bang Iki? Oke ya, kalau memang sudah selesai kita tutup sebentar lagi. Kita foto aja dulu Bang Iki. Ya, foto dulu ya. Buka kamera. Yuk kita buka kamera semua. Nanti kita juga ada grup komunitas. Kawan-kawan kalau memang ingin bergabung, ingin bertanya mungkin tentang kalau ingin diskusi lebih dalam itu bebas. Kami juga membuka kesempatan kawan untuk bisa diskusi lebih lanjut. Nanti oh ya dikirim juga entah ya, aku kirim grup komunitas. Ini dia. Tolong dikirim. Yang mau ke grup komunitasnya silahkan masuk. Nanti kita juga akan share banyak informasi di situ tentang profesi, tentang tips dan trik mungkin aplikasi. Ada juga mungkin informasi-informasi tentang PPR gitu-gitu, tuh kami akan share di sana. Oke, makasih banyak nih kawan-kawan udah mau bergabung di event kali ini. Semoga event ini bermanfaat ya dan bisa membantu kawan-kawan semua menyelesaikan problemnya. Oke, Bang Iki, aku serahkan kembali ke Bang Iki. Makasih ya Kak. Sangat membantu. Apakah kamu nggak gratis? Silahkan masuk aja kawan-kawan ke grup, karena di grup kita akan memberikan konsultasi ya bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar arsitek, aplikasi dan sebagainya, bisa langsung di grup tersebut. Dan juga kami memberikan sedikit informasi di sana. Oh, salah linknya, sorry.
Sebentar. Kok nggak bisa di copy ya? Kalau di ini terhapus dia. HTTPS. Atau di grup WA aja saya share nanti ya. Oh bisa kok, bisa. TTM. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Ya, berhubung juga materi sudah selesai dan teman-teman yang ingin bergabung komunitas sudah di-share ke kolom chat. Ya, mohon menghidupkan kamera biar kita foto bersama. Teman-teman yang sudah berhadir mohon menyalakan kamera. Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Marifai ini habis ya. Oke teman-teman yang sudah berhadir, terima kasih kami ucapkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started. Get me out of now. To where we started. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.